Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan scene. Apa itu scene dan bagaimana cara penggunaannya? Nah, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan hal tersebut. Nah, sebetulnya scene sendiri itu apa sih? Jadi scene itu merupakan sebuah adegan atau adegan dari sebuah film seperti itu ya, yang menunjukkan perubahan peristiwa. Perubahan peristiwa seperti apa? Misalnya bisa saja ditandai dengan misalnya ada pergantian tokoh atau pergantian setting atau tempat atau mungkin pergantian waktu seperti itu. Nah, apakah ini bisa dilakukan di Flash atau mungkin di Animate? Ya, tentu saja bisa. Karena kalau di Flash atau Animate, scene itu adalah sebuah fungsional. Fungsional untuk apa? Tentunya untuk membreakdown sebuah movie menjadi beberapa klip seperti itu. Dan tentunya setiap klip ini pasti nantinya mempunyai timeline masing-masing. Dan di sini seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya setiap klip atau setiap scene itu nanti akan memiliki mungkin latar belakang yang berbeda, kemudian karakter yang berbeda, ataupun waktu yang berbeda seperti itu. Nah, di Flash kita bisa melihat jumlah scene yang sudah kita buat mungkin dari sini ya. Ketika kita klik icon yang ada di sini nih, kita klik oke. Di sini ada scene satu saja, berarti di sini total ada sebuah scene. Bagaimana kita membuat scene berikutnya? Jadi kita bisa nanti menggunakan ini, insert, kemudian scene. Nah, sekarang di sini judulnya berubah menjadi scene 2. Kita cek di bagian sini kembali. Nah, di sini ada scene 1, ada scene 2. Kalau misalkan centangnya ada di scene 2, berarti saat ini scene 2 sedang aktif. Kalau misalkan centangnya ada di scene 1, berarti yang aktif adalah scene 1. Bisakah kita berpindah scene? Bisa. Tinggal kita klik saja ini. Misalkan kita pengen pindah scene 1 kembali. Ya udah di sini kita klik scene 1. Jadi kita bisa anggap scene ini sebagai sebuah workspace yang berbeda tapi masih di dalam satu project. Dan nantinya akan terhubung satu sama lain berdasarkan urutan masing-masing. Sebetulnya kita juga bisa melihat scene, jumlah scene yang sudah kita buat itu dari sini. Windows, kita aktifkan scene atau Shift F2 shortcutnya ya. Ketika kita klik, nah di sini akan muncul jendela seperti ini. Ada scene 1, ada scene 2. Di sini kita juga bisa menambahkan scene-nya seperti itu ya. Atau mungkin kita bisa mendelete scene-nya. Jadi misalkan apa namanya scene 2 saya delete, saya klik, kemudian saya klik delete. Nah, are you ready? Are you sure want to delete the selected scene? Oke, please. Kalau misalkan iya, klik OK. Jadi scene 2 hilang. Apakah scene-nya bisa diganti namanya? Bisa. Tinggal kita double klik saja ya. Misal scene 1 di sini. Kita punya satu scene ya karena scene kedua sudah saya hapus. Misalkan part 1 kita ganti adegan 1 mungkin seperti itu ya. Adegan 1. Adegan 1 isinya apa? Ya, nanti kita isi. Kemudian kita bikin adegan berikutnya lagi. Kita klik new di sini. Nah, ini ada scene 3 ya di sini ya. Kita ganti namanya adegan 2. Adegan 2. Nah, seperti itu dan seterusnya sampai mungkin adegan ke selanjutnya seperti itu. Sebelumnya saya bilang bahwa setiap scene memiliki timeline masing-masing. Apakah itu benar? Kita buktikan. Kita buka scene 1 terlebih dahulu di adegan 1 ya. Oke, ini kita minimize dulu ya. Kita taruh di sini mungkin. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah timeline pertama. Kita akan buat sebuah objek. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita buat dia bekerja sampai 40 frame. Artinya di sini kita buat sebuah frame misalkan insert keyframe. Nah, oke. Sekarang kita buat classic twin. Oke, classic twin. Mungkin di 40 di ini ya. Di frame ke-40 posisinya berubah ke sini. Kalau kita play jadinya seperti ini. Ini 40 frame. Kita berpindah ke scene 2. Adegan 2. Oke. Nah, adegan 2. Nah, adegan 2 kita isi dengan oval misal ya. Tapi bergeraknya nanti dari bawah ke atas. Mungkin dari sini. Oke. Kemudian selama 40 frame ini kita klik kanan, kemudian insert keyframe, kemudian create classic twin. Oke.
Ini kita ubah supaya posisinya berada di bawah. Ketika frame ke-40 kita geser ke bawah. Oke, kalau di play seperti apa? Kalau di play nanti seperti ini. Nah, ini ada 2 scene. Kita lihat ya, di sini kita klik ada 2 scene. Ada adegan 1, ada adegan 2. Seandainya kita play atau kita tes ya, Ctrl Enter, apa yang akan terjadi? Semestinya nanti berurutan scene 1 akan dimainkan, adegan 1 maksud saya. Kemudian adegan 2 menyusul. Jadi setelah adegan 1, adegan 2. Kenapa urutannya seperti itu? Karena ya di bagian sini urutannya memang seperti ini. Kecuali kalau ini kita tarik ke atas. Nanti yang mulai adalah adegan 2 terlebih dahulu. Kalau misalkan ini kita tarik ke bawah, adegan 1 akan mulai terlebih dahulu. Kalau tidak percaya kita buktikan. Ctrl Enter. Oke. Adegan pertama, kemudian adegan kedua. Adegan pertama, adegan kedua lagi. Adegan pertama, adegan kedua lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan seterusnya. Nah, tadi yang mulai yang mana? Tadi yang mulai adegan pertama dulu ya. Sekarang kita coba tes. Semisal adegan kedua kita tarik ke atas. Di atasnya adegan 1. Seharusnya adegan 2 mulai duluan. Kita Ctrl Enter lagi. Nah, betul. Adegan 2 mulai duluan baru adegan 1. Adegan 2 yang bola ini, kemudian adegan 1. Kita ulang ya. Ctrl Enter, bola dulu. Bola dulu, baru kotak. Bola, kotak. Siapa yang duluan? Yang duluan muncul adalah si adegan 2, yang mana isinya adalah bola. Artinya di sini apa? Artinya ketika kita ingin merubah urutan sebuah scene, kita bisa langsung edit di sini. Bagaimana caranya biar berhenti seperti itu? Misalkan kita Ctrl Enter ya. Ini kan looping terus nih. Adegan 2, adegan 1, adegan 2, adegan 1, adegan 2 lagi, adegan 1 lagi. Seperti itu dan seterusnya. Nah, biar berhenti caranya seperti apa? Kita tentukan adegan yang terakhir. Misalkan adegan terakhirnya adalah adegan 1 ya. Berarti kita double klik di adegan 1, klik. Oke, sekarang kita berada di workspace adegan 1. Di adegan 1, kita buat layer baru untuk memberikan script stop. Oke. Kita klik kanan di sini, kemudian action. Kita berikan script stop. Seperti ini ya. Kemudian kita balik lagi, kita save dulu. Misalkan saya beri nama projectnya uji coba scene. Oke, kita save. Oke, kemudian Ctrl Enter. Apa yang terjadi? Adegan 2, adegan 1. Tapi stopnya kenapa di sini? Oke, ternyata saya salah naruh skripnya ada di ini, di mana namanya? Di frame pertama. Kalau skripnya di frame pertama, dia langsung berhenti ketika masuk adegan 1. Nah, gimana caranya biar masuk ke adegan terakhir? Kita klik kanan di sini, kemudian insert keyframe. Oke. Ini kita hapus yang di frame 1, klik kanan action, kemudian saya hapus ya script stopnya. Kita kembali lagi minimize, kemudian nah di sini tombol ada lambang alfanya hilang. Kemudian kita klik di sini, klik kanan action stop. Titik koma, kemudian minimize. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, tadi alfanya yang ada di sini hilang. Sekarang saya pindah di frame ke-40 ya. Kita lihat, nah ini ada huruf A di sini. Artinya ada script di sini. Ada action script yang saya pasang di sini. Scriptnya apa? Stop. Sekarang kita coba Ctrl Enter. Harusnya, nah adegan 2, adegan 1 berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan scene. Kita close dulu. Sekarang kita coba bagaimana misalkan scene ini saya pindah urutannya. Adegan 1 saya naikkan ke atas lagi. Kemudian kita pencet Ctrl Enter. Apa yang terjadi kira-kira? Langsung berhenti harusnya. Nah, dia tidak akan berpindah ke scene 2. Kenapa? Karena stopnya saya pasang di scene, di adegan 1 seperti itu.
karena adegan 1 mulai duluan, kemudian dimulai dari frame pertama menuju frame 40, kemudian langsung di stop di frame ke-40, dia nggak akan sempat berpindah ke adegan kedua. Seperti itu. Nah, untuk menghilangkannya gimana? Ya sudah, sama seperti tadi. Script stopnya saya hilangkan saja di sini. Klik kanan, action, kemudian stopnya saya hilangkan. Saya delete. Kemudian saya tutup lagi. Sekarang kalau kita play, maka control enter ya, seperti itu ya. Maka dia akan looping forever kembali seperti itu. Jadi berulang-ulang seperti ini terus. Nah, biar berhenti lagi, gimana caranya kira-kira? Kita buat layer di adegan 2. Artinya kita pindah ke layer kita pindah ke adegan 2 terlebih dahulu. Klik scene, kemudian double klik adegan 2. Nah, di sini kita buat layer baru. Kemudian kita insert keyframe di sini ya, insert keyframe, oke. Kemudian kita kasih script stop di 40. Klik kanan, action, stop. Oke. Kita minimize, kemudian control enter. Nah, berhenti. Nah, kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Kita close lagi. Nah, contoh penggunaan scene sendiri itu seperti apa? Oke, mungkin bisa kita lihat di sini ya, di beberapa project yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, di sini ada scene burung ini ya, apa namanya, burung terbang. Kemudian selanjutnya ada scene berikutnya menampilkan sebuah rumah seperti itu. Ada 2 scene ya, kita klik di sini ada scene 1, ada scene 2. Scene 2-nya adalah seperti ini kurang lebih. Oke. Scene 1-nya kita cek, scene 1-nya burungnya seolah-olah terbang seperti itu ya. Kalau kita kontrol enter, hasilnya seperti apa? Kontrol enter, oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan scene. Jadi saya harap ini bisa menjadi pengetahuan buat kalian. Jadi kita bisa membuat banyak scene dalam satu buah movie seperti itu, dalam satu buah project. Nah, intinya di mana setiap scene itu nanti mempunyai mungkin latar belakang berbeda, kemudian mungkin juga mempunyai karakter yang berbeda, dan beberapa hal yang mungkin memang sengaja kita buat berbeda daripada bagian-bagian project atau klip-klip yang lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu terkait dengan scene. Saya harap ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.